Nah, jadi kalau kita ingat-ingat nih, coba apa sih sebenarnya tujuan awal ketika bergabung di Young Living itu apa? Boleh komentarnya. Kalau Kak Susi apa? Atau Kak Stasia? Kalau kamu apa sih Yung, kira-kira kalau di Young Living tertarik tuh dari apa? Awal-awalnya begitu ada nawarin, itu Mm-mm. pasti nawarinnya apa sih? Sama terbersit di otak kita itu Oh, oke. apa? Kalau aku sih pasti tak lain dan tak bukan produknya tentunya Pak Bir. Sama dong kamu sama Kak Stasia. Oh, sama ya. Oke, enjoy the product, manfaat produknya. Oh, Bener, sama. Kita kembaran nih, Kak Stasia. bener banget. Terus yang lainnya setuju nggak kalau produk adalah hal pertama yang kemudian kita tertarik kenapa sih pengen bergabung di Young Living? Ya, boleh silakan komentar. Tapi saya yakin setuju karena apa? Produk tuh kalau kata Kak Yuki. Pasti Kak Siska rata-rata. juga bilang produknya. Oh, Iya, benar banget. benar. Kalau Nah, kata karena Pak Bir. apa? Karena kita ini yang unik ya, yang essential oil yang benar-benar pure yang masuk ke Indonesia itu yang pertama-tama memang kayaknya yang living, ya kan? Yang living ini yang kemudian kita jadi pengen penasaran, ini apa sih produk itu? Yes. Apalagi namanya sudah menggaung mendunia kan, jadi penasaran kan? Udah Apalagi ada bocorannya dari ada negara tetangga ya. benar banget. Nah, itulah produk ini pasti memang hal yang pertama kita pahami dan ketika kita masuk kita pengen tahu, produk ini kayak apa sih gitu. Kok kali ini tertarik produk apa waktu awal-awal mengenal yang living? Waktu itu dikenali langsung sama topnya kita, top produknya kita, salah satunya adalah peppermint. Aduh, kok sama banget sih. Sama. Karena itu mungkin langsung di tiap-tiap meja teman-teman di sini juga pasti ada itu di sini gitu ya. Benar, soalnya Peppermint itu kenapa wajib sih? di tiap meja. Kenapa? Kenapa terus peppermint? Biar fokus kali kerjanya juga ya Pak Win. Kalau saya sih gini, karena kan apa sih banyak banget kan ya produk essential oil kita. Yang pertama pasti yang tawarin essential oil kan, kalau kita Yes. punya produk lain. Cuman dari sekian banyak kan adalah namanya macam-macam. Saya bingung tuh. Iya. Kayaknya yang paling nempel itu peppermint yang sesuai dengan rasa-rasa orang seusia saya. Kayak ini masuk nih peppermint gitu kan, yang aromanya menyegarkan, Iya. ada rasa semeriwing Dan familiar baunya. aromanya familiar gitu ya. Kalau teman-teman apa nih kira-kira? Pertama kali tertarik sama produk yang living tuh apanya sih, penasarannya sama apa Iya. gitu? Mana tahu pas datang-datang ke acara kan kelas gitu kan. Mungkin kan belum langsung dibukain premium package-nya ya gitu tapi ya mungkin satu-satu oilnya yang dijabarin mungkin Ya, sama apanya dulu perkenalan ya. ya rollernya gitu. Apa sih? Oh, PEP, langsung PEP seluruhannya 10-10-nya tuh Kak Susi. Kata mahal ini nanti Tuh, jawabnya ya Kak. Kak dia juga peppermint. Semua orang pasti peppermint ya. Jadi kayaknya ini teman-teman paling enak sih kalau pertama kali nawarin ke calon prospek yang dikenal itu peppermint karena itu familiar banget. Benar. Ya. Dan memang peppermint sebagai salah satu top produk di Young Living. Jadi kalau teman-teman katakan bisa mempromosikan peppermint itu harapannya sih gampang ya untuk diterima orang, dan apalagi kalau kemudian bisa merekrut dengan misalnya memperkenalkan peppermint dulu gitu ya. Nah, bagaimana nih kalau kita kesepakatan aja bulan ini berapa orang yang bisa kita buat untuk beli peppermint? Oke. Ya kan, karena Menggunakan manfaatnya peppermint tadi menggunakan ya. peppermint dan dia beli juga loh, apalagi merekrut dengan memperkenalkan peppermintnya gitu kan. Kita habiskan stok peppermint di Young Living Indonesia nih ya. Karena kita memang stoknya pasti paling banyak karena kita lihat ini produk yang salah satu yang paling laku. Benar. Tuh rata-rata Kak Yuki juga peppermint, teteh ya sama peppermint tuh Kak dia. Nah ya benar nih, berarti pertama kita memang tertarik pasti sama yang namanya produknya yang living, bener ya. Nah produk kita itu portfolionya sebenarnya banyak loh, banyak banget kan. Dan pasti masing-masing pengen kita gunakan, bener nggak? Kalau aku mah semuanya saya gunakan tapi sudah. Ya, Gimana ya? yakin lo udah semua. Yakin saya. Ya udah kalau yakin kita bahas coba yuk satu-satu. Kita sudah gunain apa sih? Nih kalau kita lihat sebenarnya ya yang kita gunakan itu apakah? Kalau saya sih yakin saya cuma baru kayak 15% deh. Kayaknya nggak sampai 20% produk yang living karena banyak banget. Kalau bicara essential oil, single oil pasti kalau saya peppermint. Yang saya gunakan ini almost every day. Hampir setiap hari saya pasti pakai. Kayu ini juga kan? Benar. Tapi saya bukan di singlenya, tapi kebanyakan di blendnya. Kalau di blend apa? Di blendnya Tif itu pasti wajib setiap malam di diffuse. Taruh mana tuh? Di diffuse. Oh, diffuse. Di diffuse. Kemudian kalau digest juga itu dioles biasanya ya Pak.
Kemudian kalau singlenya pasti dari peppermint karena itu yang dulu mengenalkan kita kan. Orange juga kita gunain. Itu kan di kantor Benar, sering benar. di divisi Kebetulan biar Yuni tetangga kita saya nih, jadi dia pasti saya bisa aroma orange-nya biar semangat. keluar tuh, biar Iya, semangat kita biar ya. semangat gitu. Tapi Seger gitu dia kan, menciptakan suasana yang gitu. benar vibe-nya langsung berbeda gitu. Uplifting jalan semua Pi. Kita kayak lagi di kebun jeruk gitu kan ya. Hmm. Nah kalau saya sama, kalau singlenya peppermint gitu ya. Lagi ini sih, lagi sering coba rosemary sebenarnya juga, sama apa namanya yang dulu saya benci banget itu yang namanya cedarwood. Papir. Tapi dulu Pak, dari awal aku kasih cium ke Papir dia langsung Tapi sekarang kenapa entah itu ya aroma cedarwood itu kayak ngangenin gitu. Jadi saya biasanya menggunakannya bersamaan dengan ketika saya lagi pakai sampo tuh, lagi keramas pakai sampo, terus saya kasih tuh rosemary sama cedarwood gitu ya dengan berapa tetes aja gitu ya. Ya harapannya rambut saya yang mulai tidak baik ini kondisinya ya dia bisa membantulah di situnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian saya pakai di single oil. Sedangkan untuk blend oilnya, benar saya tips Digest sama RC itu saya suka banget. Ya kan? Nah, kalau teman-teman sukanya apa? ada nggak dari single oil sama blend oil yang kita kasih lihat? Oh, Kak Dia sukanya digest. Oh, sama. Digest atau digest gitu ya? Apa ya beberapa. bacanya? Digest, Digest. Gize. Bebas. Oh sama ya, berarti kita tos dong Kak Dia. Digest juga, jadi selain peppermint kita juga suka digest. Itu yang suka saya bawa sih kalau lagi keluar kota. Oh ya, ini salah satu mungkin yang bisa kita tanya. Teman-teman di sini kemarin ada yang pulang kampung nggak? Ayo. Atau pulang keluar, pergi keluar kota gitu. Adakah yang selama liburan 10 hari ya kita ya? 7. 7. 5 hari kan Kan kita hari 5 hari. Kita itu dari Sabtu kan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 9 hari. 9 hari. 9 hari ada keluar kota kah? Mudik, bawanya apa Kak Dia mudiknya? Kak Siska juga tuh, aku pulang kampung papi, bawa oil nggak ya? Kak Siska Kak Siska dusta katanya. Oh, Kak Siska kampung 5 langkah. Kampung 5 langkah gimana ya? Itu kan lagu dangdut ya. Apa ya? Apa? Oh ya berarti pulang kampung juga lah, nggak apa-apa lah Kak Siska, walaupun itu tetangganya dia sendiri, udah kampungnya dia, gitu ya. Tapi itu tetap pulang kampung. Bawa nggak oilnya? Coba. Oilnya bawa apa? Aku pengen tahu. Banyak tuh kalau kata Kak Dia. Peppermint Digest, Eucalyptus Clove sama Copaiba. Banyak banget. Iyain aja ya Pak. Ya Kak Siska. Gak cukup sekoper. Nah, ada nggak yang kayak Kak Dia? Nah, sebenarnya itu yang dicerminkan yang kita gunakan sehari-hari itu adalah oil yang selalu nempel dan kita bawa. Jadi ketika pulang kampung kita pilih-pilih oil, ini itu sebenarnya oil yang kita sukai dan kita gunakan. Ya kan? Nah, satu lagi sebenarnya ketika pulang kampung, kenapa wajib bawa oil dan ada yang Mbak diffuser nggak pulang kampung? Kaung-kaungnya dong dibawa dong Ada harusnya. nggak? Coba. Ayo. Si kaung, si ping-pingnya di kampung halaman mendadak jadi dokter buat keluarga. Waduh. Kasihan loh, jadi dokter loh. Yang bawa Copaiba anaknya pasti nggak bisa diam. Nah, nebulizer dibawa. Nebulizer. Kalau kamu nggak ada yang bawa, kamu di mobil wajib tuh. Kamu, nah, bener kan? Kampung 15 menit nyampe. Ini kamu di mana sih kan? 15 menit nyampe. Ada 5 langkah nyampe, 15 menit nyampe. Sebenarnya aku curiga nih pintu Doraemon kemana lagi kan pakai dia tinggalnya di perbatasan kayak tinggal langkah ya Jakarta terus perbatasan Bogor atau Bekasi itu kampungnya dia. Jadi kayak 15 menit sama 5 langkah doang deh sampai gitu kan. Nah, jadi memang benar teman-teman, sebenarnya ya kalau kita memang udah into yang living banget termasuk bisnisnya, kita sebenarnya pulang kampung itu bukan kesempatan kita libur dan leha-leha. Karena kata-kata bisnis direct selling itu tidak mengenal waktu istirahat. Karena teman-teman sebenarnya bisa promosi kapanpun, ya kan? Jadi contohnya kalau ketika kita lagi lebaran, kita pulang kampung, itu adalah kesempatan kita mempromosikan bisnis kita ke orang-orang di kampung kita. Sahabat-sahabat lama, terus apa namanya keluarga-keluarga jauh, kan pas ngumpul semua tuh. Nah, makanya oil yang skoper kayak Kak Dia bawa,
bawa tuh jejerin di rumah. Jejer. Diffuser dinyalain, jadi ketika pada makan opor sambil ada aroma-aroma gitu Makin kan. sedep ya, Makin sedep lemon di lidah. grass. Oke, jadi panca inderanya semua digunain ya, Nah, terasa gitu ya. benar kan berarti brandingnya jalan dong, Jalan ya banget. kan? Jadi kesempatan di kampung itu malah kesempatan merekrut, kesempatan kita branding. Mana tahu Gua yang living tetangga-tetangga loh. ya, Mana berkunjung tahu ya. tetangga, walaupun itu 5 lah mungkin, ya mungkin sudah tahu dia sudah terdiffusi, kecium aromanya sampai luar, sampai 5 langkah pun kecium gitu kan sebenarnya. Tapi nggak Bener. apa-apa lah itu dibawa oilnya, ya kan? Jadi jangan bilang, aku kan lagi libur barang, saya nggak bekerja deh, saya nggak memanfaatkan bisnis saya dulu. Nah, salah. Karena kesempatan ketemu banyak orang adalah ketika pulang kampung. Jadi seharusnya kita banyak-banyakan pulang kampung tuh banyak-banyakan merekrut. Tuh. Gitu. Jadi balik, nggak Kita ada tuh istilah liburan. stop selling sering sebut. Soft selling Stop selling boleh gitu. banget loh soft sellingnya, ya kan? Itu tadi sudah bilang jadi dokter keluarga katanya. Nah kan sekalian dong direkrut itu saudara-saudaranya. Seperti itu. Ada nggak tapi di sini yang pakai food flavoring oil? Pengen tahu. Kesempatan jualan benar Kak Susi. Masalahnya keluarganya minta endorse. Nah, nggak apa-apa kan kalau kita kan bisa endorse sih setetes dua tetes aja kita kasih ya. Kalau nggak misalnya sebenarnya salam tempelnya itu berupa oil tuh lucu juga kali ya. Kasih aja oil-oil apa ya, peppermint sih boleh juga ya Kak Yuni ya. Bisa, atau Kan kalau lemon peppermint, orange juga. lemon Oke. orange yang wajar kayaknya diterima sama keluarga Pak D, Bude, Om, Tante gitu ya. Mungkin satu-satu aja kasih gitu. Nanti mungkin siapa tahu ada yang nempel ya kan. Terus akhirnya nyari lagi dong. Dari pengen dong. Ya udah, saya daftarkan saja ya gitu. Rekrut deh tuh Rekrut Pak D, jadi. Budenya, nambahin deh OGV. Pergi deh itu nanti ke challenge-challenge-nya yang living ya kan. Tapi kita yang terbaru ya, Papi ya. Apa tuh? Challenge-nya ya. Itu yang ke Sawadika. Ya, berarti kita ke Thailand ya. Thailand Thailand kita. kita ke Bangkok loh. Tapi kemana juga tuh? Ada beberapa Apa tuh? kota ya. Huawei. Huawei. Apalah itu namanya ya. Nah, itu Pokoknya ya. salah satu kota yang benar-benar kayak pemandangan kayak di Eropa. Kayak di Eropa banget, bagus banget. Jadi harus kejar. Ayo. Dan food flavoring. Nah, food flavoring ini aku terus terang ya belum pernah nyoba loh. Kalau kayu ini pernah nggak? Udah dong. Yang mana tuh? Aku udah cobanya Masih yang kamu lemon Oh, lemon. sama Dicampur peppermint. Kalau lemon tuh aku kecampurnya ke Ningxia. iya. Oh, iya. Kan kita bisa buat DIY Benar, minuman. benar. Enak loh Itu pernah dipraktekin loh dulu loh. Yes, benar. Peppermint pernah? Peppermint juga Yang mana? sama, ke teh. Teh ya? Jadi teh peppermint ya. Teh hangat, iya. Kemarin itu saya ngicipin apa namanya kurma Mm-mm. dicampur peppermintnya essential oil yang living itu enak banget. Enak loh, asli kayak makan kurma campur peppermint asli kan memang peppermint kita asli juga yang gue kan. Nah itulah jadi kita menggunakan food flavoring ini juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita gunakan gitu kan ke makanan, ke minuman. Sebagai perisa rasa ya. Yes, betul. Itu tuh gunain essential oil. Makanya teman-teman pastikan essential oilnya selalu digunakan, baik itu single, blend, ataupun food flavoring. Oke, seperti kata dasar tadi kita gunakan. Use. Jadi kita tahu nih pada saat kita mau sharing ke teman-teman yang lain nanti, oh ini loh gunanya, ini loh manfaatnya. Gitu. Betul banget. Nah Oke, selanjutnya kita kemana nih? Habis essential oil. Nah, selain kita punya essential oil kan, tapi tadi bilang kan kita juga punya produk turunan lain nih yang kita bisa share juga ke teman-teman kita atau ke keluarga yang terdekat ya. Betul. Namanya personal care nih. Personal care ini banyak sebenarnya ya. Banyak ini cuma hanya beberapa jenis aja yang kita bawa nih, Papi. Bawa tadi. Ada beberapa di belakang juga nih, Papi ya, yang kita mau sedikit pamer gitu ya. Tapi dikit gitu. Berapa banget ini? Cuman tapi memang personal care ini kalau di saya ya mungkin di teman-teman tuh di kayu ini beda. Saya tuh begitu yang living ya pertama adalah essential oil. Jadi personal care ini second setelah saya paham oh ada ya personal care-nya. Oh apa ya yang bisa saya gunakan itu baru setelah saya kan di sini sudah 3 tahun ya. Iya lu, aku udah 3 tahun loh. Saya lebih senior berarti ya. Maaf ya, Pak, itu senior ya. Jadi setelah hampir 3 tahun baru karena dia nih yang manas-manasin, saya gunakan beberapa sih, misalnya kayak mint, apa tuh scrubnya itu,
Oh ya, facial scrubnya Facial scrub kita kamu nggak ada ya? Facial scrubnya nggak kita bawa. itu enak banget loh. Aku baru ngerasain, oh iya ya, dan saya pakai cuma seminggu sekali, tapi begitu saya pakai, saya merasakan bahwa saya bersihan. Ya, karena dia Dan pasti merasa ada lebih halus ya Papi ya. kulit matinya seminggu kan, diangkatlah kulit mati seminggu itu, jadi kayaknya, kok gua glowing ya, gitu perasaan. Wih. Teman-teman bisa lihat ya dari layar gitu kan, glowing nggak Papi earnya? Kamu kelihatan ya? Bisa luar. Oh iya, ini kayaknya setelah pakai itu sih, Facial scrub ya. facial scrub itu. Oh, kita baca dari sini aja dulu Papi ini. Minta endorse semua masalahnya. Oh, Oh, lo ya. oil di rumah tuh, jangan diffuse lavender. Ingat, jangan diffuse lavender, diffuse cedarwood biar makin betah. Oh begitu, begitu kan Indah. Kok malah cedarwood di diffuse ya? Itu belum masuk ke otakku sih. Kan apa namanya baunya woody ya Papi ya, kayu-kayuan ya. Mungkin ya beberapa orang suka gitu loh Papi ya. Atau mungkin harus campur dengan oil yang lain boleh diawalkan aja diffuse-nya ya. Betul-betul. Terus Ini Kak Westi sarannya pakai lemon, ya kan? Enak. flavoring. Oh, flavoring Oh, itu bikin lemon cake sih katanya bisa, enak. bisa banget. Wah, terus di aku udah sawadikap banget nih katanya ke sini. Bener ya, ditunggu ya. Tunggu ya Kak. Bener ya, kita justipan ya. Kita kayak kita diajak aja. Terus Untuk coba apa nih Kak Ninda nih? se- apa, Oh ini lagu Pi. Secananana. Ini lagu Pi. Lagu Thailand. cai belat bohong. Ini Kurma manis campur rubin. Ih, enak Kak Ninda, cobain deh kalau Kak Ninda atau kakak di sini pada suka masak, olah-olah aja tuh. atau pakai coklat ya Papi ya. Dia pakai coklat, susu kurma, mint, celupin coklat, dalamnya dikasih Peppermint enggak, flavoring dikasih kacang almond. almond. Jadi dia kacang almond tuh seolah kayak bijinya si kurma, tapi kalau digigit ternyata ada kacang almond. Bukan ditetes ke korma Kak dia. Bukan ditetes, kayaknya Papi jangan salah kasih informasi di sini aku nanti. nggak tahu deh. Pokoknya itu rasanya enak. Kayak bentuknya kayak kurma, cuman dia dicelupin coklat, jadi dia dilumui Jadi lapisan kurmanya itu ada lapisan coklat yang cocomin lah gitu ya. Iya, Coklat benar. peppermint Atau gitu lah. iya, coklatnya dikasih peppermintnya kali ya. Iya. Oh, coklatnya nggak peppermint. Bukan kurmanya. Terus jadi di dalamnya itu ada si bijinya itu. Itu enak sih. Resepnya dong itu kurma sebiji-biji. Ya enggak lah, nanti bikinnya kebanyakan. Aku pun dikasih ya. Oh, ini kakak iPhone, ini namanya kakak iPhone gitu ya. iPhone gitu. Kakak iPhone 2 ya. Banget suami pakai ginger bener. Mantap. Nah, cuman mungkin berapa tetes ya, soalnya kalau kebanyakan karena kita poten sekali, rasanya terlalu pedas atau jadi pahit gitu nggak sih? Ke iPhone, mungkin ke iPhone bisa sharing. Tuh kan, Glowing katanya Kak banget. Susi, aku glowing banget loh. Tuh, Papi disapa tuh sama kalian. Halo kalian, apa kabar? Kayak di kolam sauna. Dan kalau Saputra ya? Oh, sebentar, aku tadi pakai jaket ya, nanti bilangnya seperti apa? Dilan. Kalau teman-teman di sini yang sebut Papi, Dilan di masa tuanya begitu nantinya. Iya. Mau lihat nggak aku pakai jaketnya? Aku bawa sih. Cek ke akunnya Papi oil-oilnya. Luarnya seger mint, dalamnya manis kurma, bener. Benar. Kan Indah bikin cookies ya. Bisa? Gak Cookies bisa. bisa juga kok. Itu tergantung kreativitas sih. Tergantung kreativitas, tapi biasanya kalau teman-teman di sini suka masak dan bisa berkreasi, ya Silakan sih, dieksplor gitu ya. pasti bisa. Aku sih yang nggak yakin bisa masak di sini, mungkin Kak Susi ya, kayaknya dia beli aja sih kerjaannya. Oke, nah ini adalah selanjutnya personal care ya. Nah kalau saya tadi pakainya mint, terus mineral sunscreen lotion, ya itu yang saya pakai sih. Sama kalau sabun foam hand soap ini saya hampir semuanya pakai sih. Ada lavender, Oke. Aku sih Delicious Lemon. Delicious lemon, tidak itu ya. Ada berapa lagi sih? Tif. Udah. Delicious Lemon. Lavender. Lavender. Udah, ya kan? Nah ini 3 yang saya pakai, sama rose ointment ini juga ada itu di meja Papi Ir. Iya, Kalau udah habis. kakak-kakak berkunjung udah habis. Oh, saya pasang giginya saya juga pakai, sama kumur-kumurnya dari tips itu juga saya pakai sih. Apalagi kemarin selama bulan puasa, selama bulan puasa itu saya pakai itu tuh, jadi segar sepanjang hari gitu. Ya, kalau kayu ini apa? Semuanya. Semuanya ini pakai. Ada. Itu mirah itu saya belum pernah cobain. Mirah kan yang Papi pinjam kemarin kan sebenarnya.
lawan pinjem doang ya. Iya iya iya. Saya pinjam sih, dan kayu ini emang lengkap banget sih, dia punya semuanya. Clarendon pakai dia, iya dia Clarendon pakai, rasanya apa tuh kayu ini? Enak banget. Kakak-kakak harus coba. Kalau lavender? Lavender itu kalau, tapi aku ada, cuman aku jarang pakai kecuali lagi habis dari mana matahari kena panas gitu ya. Jadi dia istilahnya menenangkan kulit kan, karena dia ada lavendernya kan, lavendernya gitu kan. Menenangkan. Oh, nah kalau dari sekian banyak atau yang tidak ada di sini, teman-teman pakainya apa sih, sama yang dibawa ke kampung halaman apa tuh? Sekarang kayu ini katanya Dari kiblat. bunyi. Oh iya ya, kayu ini mah keren banget. Aku juga berkiblat sama kayu ini. Coba apa teman-teman, atau belumnya sebelum seriesnya itu kayak untuk apa cleansingnya atau kasih lotion gitu ya, itu aku belum pernah nyoba. Belum, ini cleansing saya sudah pernah nyoba sih, cuman kayaknya saya lebih senang pakai yang mintnya itu gitu ya, Oh ya, facial yang scrubnya ya. menciptakan keglowingan ini. Nah, jadi ini personal care ini juga harus digunakan pastinya dong ya kan. Wajib. Ngapain kita ya sudah menjadilah yang namanya brand partner yang living. Kalau kita masih yang lain-lainnya, orang kita nyediain kok. Ya, jadi apapun yang ada di yang living, itulah yang kita dahulukan dulu dong, ya kan? Karena kan dari apa yang kita beli, kita akan ngumpulin poin. Ya kan? Dari poin, jadi OGP. Ya kan, itu organisasi secara keseluruhan kan. Kalau semuanya tim kita menggunakan apa yang ada di produknya, ada di yang living, menggantikan yang lainnya dengan produk-produk yang living, kan kebayang paling nggak 100 PVIR itu pasti dapat kalau tiap bulan kita beli, ya kan. Nah itulah makanya use gitu. Gunakan dulu nih, jadi bisa. Benar. Nah selanjutnya apalagi sih yang kita punya di sini? Ini salah satu juga turunan produknya kita yang saya suka nih, Papi. Iya, kalau Papi tanya punya semua, saya langsung jawab, boleh nggak, Papi? Boleh. Semuanya sudah punya. Sombong banget ya. Jadi pakai maksudnya ya, di use kalau saya benar-benar ini. Jadi di use sampai di abuse kayaknya. di abuse. Udah sampai abuse, bukan hanya use lagi. Bapak Yuni itu memang dan saya pernah nyobain sih, tapi tidak rutin gitu ya. Saya laundry soap saya pernah, terus yang face scrub pernah. Kalau yang sampai sekarang punya sih dish soap. Kitchen scrub, tapi bukan face scrub. Meth, Iya, kitchen and bed scrub. Sama yang pasti ada di rumah selalu tiap bulan saya beli itu di shopnya. Cuman ini semuanya memang karena kita berbahan dasar alami ya Kak Yuni ya. Sementara kita tahu banyak produk-produk di luar sana yang ternyata kita itu menimbun racun-racun tanpa kita sadari. Toksin ya. Jadi kayak kita ngepel pakai obat pelnya, kita apalagi lap-lap meja, lap-lap piring pakai apa nggak tahu ya, cuci piring pakai apa kita nggak tahu. Nah itu sebenarnya ada residu yang nempel. Dan kalau itu beredar loh. Kalau kita hirup dan nimbun, ya kan, di dalam tubuh kita. Nah sementara tapi jangka panjang ya sifatnya. Mungkin teman-teman saat ini belum merasakan mungkin ya, cuman nanti ya merasakan nanti. Jangan dong, jangan takut-takut gitu dong, Bobby. Makanya kita informasiin dari sekarang. Yes, betul. Jadi kalau produknya dari yang living udah pasti dia plant based gitu kan. Jadinya memang tidak mengandung toksin gitu ya. Jadi enak banget gitulah, teman-teman merasa nyaman dan tidak selalu was-was. Aduh, apalagi yang punya anak kecil, yang punya baby gitu ya. Kalau kita sudahlah segini gede udah banyak racunnya gitu ya. Tapi kalau masih bayi ya sudahlah, janganlah dikasih dijelin racun-racun lagi dalam kehidupannya dia gitu ya. Ini ada kurang satu deh kayak Papi ya. Kurang satu ya, apa sih? Spraynya belum ada di sini ya. Itu masuk personal care kali ya. Enggak ya, memang aku nggak semuanya aku masukin sih, kayak itu hand gel ini kan juga sebenarnya personal care. Cuman karena kosong aja jadi saya isi hand gel sama teman-temannya itu. Ya kan? Jadi masih banyak lagi sebenarnya. Tadi apa yang nggak kesebut kayak ini? Tip spray. Kecil tapi yang ada di meja. Oh iya.
Kak Yuni jadi panutan lo udah jadi menyala Kak Yuni. Aduh, menyala saya. Nah, kalau teman-teman punya apa nih di rumah yang digunakan lo ya? Aku yakin semuanya udah punya nih kakak-kakak di sini Pak Lagi. harusnya. Oh ya, apalagi laundry soap itu sebenarnya sesuatu yang nempel ke badan kita kalau kita pakai bajunya ya. Di rumah sih saya lagi ngerendam. Lagi ngerendam gitu ya pakai laundry soap gitu kan. Aku juga sih, cuman saya waktu itu kayak salah. Gimana ya? Saya cepat sekali habisnya. Mungkin kita harus tanya nih ke kakak-kakak, mungkin mereka punya tips and trick gitu kan. Oh ya, hacks-hacksnya Hacksnya menggunakannya sendiri, gitu seperti ini biar tidak segera habis itu gimana sih sebenarnya? Katanya ada yang bilang dicampur kayak sepertiga bagiannya, diapain gitu kan. Jadi kayak pada bikin hacks punya 3 botol kosong, katakan di shop itu bisa dibagi jadi 3, terus diisi air, kadang-kadang dikasih tetesan lemon essential oil gitu kan, atau lemonnya si food flavoring ya kan, biar dia ya pokok lemon lah. Lemon ya. Ya kan, jadi aromanya nambah di situ. Ada yang bilang begitu, jadi bisa bertahan lumayan lama ya kan. Atau seperti apakah laundry soap ini juga katanya ada hacksnya gitu. Nah inilah yang kemudian mungkin saya harus banyak belajar dari teman-teman mengenai hacks-hacks ini. Iya, ya. Benar sekali Pak ini. Nah, ya sekarang setelah use ini, kita ada lagi loh produk-produk lainnya yang kita juga punya nih Kak Yuni. Sebentar, baterai saya running low. Saya charge dulu ya. Kemana Kak Yuni? Kayaknya kita matikan aja diffusernya. Oh iya ya. Nah ini dia consumable ini. Baru muncul Nixia itu kapan sih Kak Yuni? Sebelum saya ada di sini aja. Iya, saya itu sih launching di sini lagi. 2021 ya? Iya, 2021 akhir. Oh, oke. Tapi nanti ya. Jadi consumable ini memang baru muncul. Sebenarnya banyak banget tuh produk yang living yang consumable, cuman memang yang masuk ke Indonesia itu belum banyak gitu ya. Nah, salah satunya pertama kali terbit kita luncurkan itu adalah Nixia. Nixia. Gimana waktu peluncurannya? Kan seru. Ilmu ikut. Iya, kan kita ada toolsnya. Oh, ada tools Nixia, tools rame-rame. Suka nggak sih teman-teman sama Nixia? Soalnya waktu pertama kali saya mau nyobain ada yang wanti-wanti juga lah, saya hati-hati lo, belum tentu lo suka lo gitu kan. Tapi sih yang pertama saya ngicipin, saya suka. Sama kalau gitu Papi ya. Langsung jatuh cinta. Langsung jatuh cinta, apalagi dingin. Seger. Apalagi, ini bentuknya yang botol ya. Kalau saset kan bisa juga mudah banget dikonsumsi, mudah banget di hand carry juga kemana-mana. Terus dia bisa kita masukin freezer. Itu saya mau bilang, jadi kayak ice cream gitu. Kayak es mambu. Es mambu, ya bisa jadi. Es mambu kan namanya yang kita dulu bikin dari kacang hijau, kita masukin plastik panjang itu, kita masukin freezer, itu es mambu bukan sih? Mungkin zaman tadi sebenarnya itu kalian. Itu sebenarnya es mambu itu. Rebutan tuh kalau kata Karya tuh sama kurcil tuh benar. Oh benar. Berarti sama ya, doyan ya. Dan sebenarnya kan variasi penggunaannya untuk si Nixia ini bisa macam-macam. Tadi Kak Yuni hacksnya dikasih apa? Lemon flavoring. Terus ada juga yang dikasih merek tertentu kayak susu fermentasi gitu ya kan? Bisa. Kemarin juga kan kita punya hacks juga nih di IG LBT-nya kita itu untuk teman-teman mungkin ya menu berbuka puasa. Benar. Ya. Dan wajib memang kan kita juga harus minum Nixia tuh Papi kan. 2+1 untuk kemarin, jadi ya pasornya 2, pas berbukanya 1 biar energinya kita balik lagi nih Papi. Dan kalau setelah puasa gimana cara mengkonsumsi Kak Yuni? Kalau aku sih langsung, karena saya punya saset ya Bapak ya. Aku juga saset sih. Jadi langsung sudah ada takaran, jadi aku tinggal ambil aja sesuka. Jadi kalau saya tetap mengikuti yang 2+1 itu, jadi pagi itu 2, malamnya itu 1 gitu. Tapi iya, saya pas saya Nixia ini udah jadi kegemaran banget sih, udah kayak daily need gitu kayaknya. Di kulkas saya nggak pernah kosong kita ya. Selalu punya. Nah, terus yang muncul selanjutnya itu adalah Bloom Collagen. Nah, teman-teman ada nggak di sini yang rutin juga dengan Bloomnya? Apalagi kemarin kita punya challenge Bloom itu. Benar. Dan ada yang sudah dapat loh hadiahnya ya kan dari challenge tersebut. Dari iPhone ya Pak.
Nah itu dia ya. Jadi udah glowingnya dapet, semakin glowing lagi dengan bawa iPhone baru ya kan. Jadi bisa cekrek-cekrek foto-foto ya. Ya benar, karena belum ini memang mengandung kolagen gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut kolagen apa sih gitu. Dan Yes. apa sih sebenarnya yang bisa kita katakan mengenai kolagen. Dan yang paling baru lagi itu adalah join esensial. Ini kesukaannya Papi Ir loh kakak. Rajin loh, Ame. Beli dua, Beli dua. satu di rumah, satu di kantor. Satu di kantor. Biar nggak Beliaunya. kelewat banget gitu ya. Karena kan memang joint essential nih teman-teman harus sadari ya. Mungkin nanti pas kebetulan memang usia-usia saya ini bagus dengan joint essential. Tapi kan tidak hanya usia kan katanya. Memang yang kalau memang memerlukan seperti aktivitas tinggi, misalnya berolahraga Gitu. dan sebagainya gitu. Nah, joint essential ini baik sekali gitu kan. Dan itu udah kayak harus dikonsumsi harian karena kadang-kadang kita kalau meminum suplemen kita kadang-kadang tidak menyadari apa sih manfaatnya, apalagi teman-teman yang katakan masih muda belia ini gitu kan, kayak kayu nih yang muda-muda mungkin masih persendiannya masih baik-baik aja gitu kan, joinnya masih oke banget, cuman tapi hari ini kalau minum Papi, soalnya semalam aku main badminton, jadi agak banyak gerak soalnya. Tapi jangan hanya ketika gerak loh kayu ini, itu harus kayak daily use loh. Saya udah 3 kali sehari, sekali minum 2 itu udah pasti, dan satu tempat ini itu pas untuk 30 hari. Padahal malah nih mau minta punya Papi. Ambil, nggak apa-apa, bayaran. Nanti saya hitung per butirnya. Jadi ya teman-teman per kapsulnya maksudnya ya. Jadi teman-teman 3 consumable ini adalah memang pertama kita konsumsi untuk diri sendiri, Benar. ya kan? Tapi kemudian kita juga menceritakan dong ke tim kita atau ke calon prospek kita, Benar. gitu. Karena kenapa consumable ini adalah yang kalau kita cocok gitu, apalagi kita punya prospek atau downline juga cocok, kita bisa membuat jaringan Ningxia loh, jaringan Bloom loh, jaringan joint esensial loh, apalagi enggak jaringan consumable. Jadi memang tiap bulan karena ini habis dikonsumsi kan. Yes, benar. Kayak si joint esensial pasti tiap bulan dia akan beli. PV-nya berapa dan Ningxia PV-nya berapa, belum PV-nya berapa, belum bisa 30 itu langsung beli sehari satu aja. Isinya kan ini 10 ada 3 kotak kan. Benar. Ya, Nah kan berarti sebulan pasti habis, bulan depan pasti beli. Itu otomatis pasti 100 PV minimum udah dapat. IR pasti udah jalan. Ya kan? Tanpa oil nih, kita baru ngomongin consumable. Ya kan? Karena ini habis dikonsumsi. Itulah bagaimana kita kemudian mempromosikan si consumable ini, selain kemudian memang manfaatnya, tapi ternyata juga untuk perbisnisan kita nih oke banget gitu loh. Mantep Papi ya. Mantep kan ini. Nah teman-teman, wah itu apa tuh kata Kak Susi? Semua pun suka pakai joint essential, umur tidak pernah bohong. Oh, kita seumuran hanya Kak Susi ya. Oh, campur kelapa dingin tuh Ningxia kata Kak Rian, kayaknya sih enak. Aku belum pernah coba nih. Itu sebenarnya air kelapa juga adalah minuman kita favorit ya Papi ya sebenarnya. Memang favorit, tapi benar kita belum pernah coba ya. Hari ini kita kalau ini kan rasanya asam-asam gitu, jadi kayak kelapa jeruk itu ya Kak Rian ya. Benar. Udah juga nih, kayaknya harus coba. Oke, joint essential bagus ke kulit, pantas pati glow. Benar sekali. Enggak, Papi juga minumnya oil gratis. Oil gratis. Wah, tak benar nih. Oil gratisnya ini ada ini ya. Orang pabrik ini memuji dengan pabrik Papi. Iya benar, itulah Kak Susi. Ya jadi makin segar buat yang nggak kuat asam benar. Oke, boleh nih kalian kita coba hacksnya ya. Kuat asam banget bisa jadi solusi ini. Oh, mantap. Siap. Oke. Nah, selanjutnya habis consumable, kita sudah tahu dong berarti produk-produk kita apa, kita sudah pakai semuanya, dan itu adalah pemakaian harian ya Kak Yuni. Ya, benar. Kalau consumable itu kan harian. Kalau oil kamu harian nggak sih? Wajib kan ada bilang tiap malam pasti tip itu nggak pernah bolong. Oh, pernah bolong ya? Nggak pernah bolong. Paling bolongnya adalah nggak tip aja campurnya. Kadang-kadang saya campur sedikit misalnya dengan oil yang lain. Jadi bolongnya itu bukan benar-benar nggak pakai. Maksudnya bolongnya variannya jadi bervariasi gitu loh. Oke, nah itu sih yang kita lagi pengen coba ceritakan ke teman-teman, bahwa use itu adalah bukan ketika membutuhkan saja gitulah, karena memang ternyata bisa menjadi bagian dari gaya hidup. Benar. Ya kan, jadi kayak penggunaan oil itu bukan
ketika butuh nih, ketika lagi mau jalan naik mobil ke puncak, kayaknya bakalan gak enak nih, perutnya bakal pocok-pocok, kayaknya menghirup aroma yang segar-segar itu bisa membantu. Nah, terus bawa peppermint. Jangan, peppermint itu kayak, saya tuh kayak seneng banget itu loh, saya diffuse aroma rumahnya jadi, Atau dioles aja atau oles langsung. langsung gitu, misalnya lagi meeting gitu ya, terus lagi ngapain lah gitu, kita hirup-hirup itu kayaknya langsung segar gitu kan. Jadi jangan nunggu gitu. Nah, itu pasti harus dibawa. Jadi kayak tadi ya, sama kakak-kakak lain yang ke kampung bawa oil segambreng, Koper tadi ya. koper. Nah, itu oke banget tuh, berarti sudah menggunakan secara rutin harian dan tidak menunggu pada saat membutuhkan. Ya, terus kita lagi tadi punya bawa ada perawatan personal care, ada personal care. Personal care. Nah, itu harus digunakan memang harian ya, kayak cuci muka, sabun, kita pasti ada sabunnya. Cleansing tadi Oh ya, sebelum pakai ya. sabun muka ya, cleansing. Terus ada lagi apalah tadi ya, yang bisa kita gunakan secara harian. Terus kemudian ternyata juga ada tips temannya, ya kan, rumah kita jadi bebas toksin dan sebagainya. Terus kemudian ini dia consumable, wajib banget nih kita gunakan. Setelah pakai ya, jangan cuma pakai, tapi Betul. cintailah tapi ya. Yes. Love it. Cintailah. Nah, itulah. Jadi kita memang timbullah kecintaan itu setelah kita pakai dan kita, wah ternyata ya gitu kan. Nah, teman-teman kalau paling boleh pilih satu produk yang teman-teman paling cinta, produk yang living itu apa? Boleh di-share kok, kayak ini mikir. Karena Nggak banyak. bisa satu soalnya Mbak Biir sebenarnya. Iya sih. Iya sih. Soalnya setiap kategori ada yang dicintai ya. Benar, masih Cuman nggak bisa milih tuh kalau kata Kak Susi itu. Di prelim tuh kalau kata Kak Sofia. oh, Kak Sofia langsung dia yakin dia di pre-lift. Kalau kalian nggak bisa milih satu ya. Aku udah. tahu lah kenapa Kak Terserah Sofia, saja ya Kak. Sofia di pre-lift. Kenapa? Karena dia suka balet kan. Nah, Oh. pasti ya nggak sih Kak Sofia, boleh nggak share habis balet atau Jadi habis aktivitasnya, nge-gym dia mobilnya di banyak pre-lift. ya. Bener, di pre-lift. Wah kakak kenapa betul sekali tuh kalau kata Kak Sofianya. Oh, Betul ya. bener ya, balet ya. Emang balet ya, guru balet Kak Ini Sofia. bukan balet kalau bagiannya Biar. Bukan itu, nari gending ya. Nari Jawa. Oke, kalau saya itu adalah, bener ya, pusing juga ya, nggak boleh. Ya udah deh, 3 deh. Boleh ya, 3 boleh ya. Kalau oil saya kayaknya peppermint sih. Karena walaupun banyak yang saya suka, cuman kalau yang saya cari pertama ketika mau pergi itu peppermint mana ya gitu. Itu sih kayaknya yang saya cari pertama, jadi mungkin peppermint. Tapi itu kayak gila lo, basic banget sih oil lo gitu ya. Peppermint doang teman. Ya itulah yang saya suka. Gitu, peppermint, terus sabun cuci mukanya ya si mint scrub itu. Facial scrub ya. Facial scrub, terus sama sabun cuci tangannya saya lavender sih. Walaupun tips saya suka, cuman mungkin lavender aromanya kan lebih familiar ya, lebih keluar. Gitu. Oh sama kan sama Kak Hayawai peppermint. Tapi tuh kalau sih bilang kalau Kak Susi bilang apa tuh? Kenapa wanita selalu disuruh milih? Ini pria loh disuruh juga milih loh Kak. Kalau bisa semua kenapa tidak? Oh gitu. Oh jadi Kak Susi kan tetap ya, kalau punya pasangan pilih satu aja, Kak Susi jangan pilih semuanya. Kalau bisa semua jangan dipilih satu, tetap pasangan Kak Susi ya. Jangan banyak-banyak. Peppermint kalau kata Kak. Sama dong, tuh kan rata-rata ya. Nah makanya teman-teman yuk jual satu peppermint aja gitu. Kalau enggak kita promosi peppermint itu berapa PV Kak Yuni? 22. Kita jual ke 5 orang udah tutup 100. Peppermint yang disukai semua orang. Masing-masing kita targetkan 1 orang dalam organisasi kita jual 5 peppermint. Kalau enggak itu tadi. Aku sih lebih suka yang consumable ya Pak Biar. Nah, karena saya pecinta Lingsia tuh Pak Biar. Terus jadi kalau dipromosiin? Iya, misalnya beli langsung yang paketan, ya kan itu tinggal tambah 1 oil atau mungkin produk yang lain ya. Udah tutup juga 100, karena kan habis sebulan kan habis. Atau dicampur dengan Bloom gitu kan, yang isi 10 atau 30 malah mantep. Mantep itu langsung habis di
konsumsi dan bulan depannya pasti repeat order. Pasti repeat Iya kan? lagi. Nah, kita nih harus mencintai. Kenapa sih? Ini dia, kalau aku nih ya, harus menjadikan produk-produk yang living itu karena kecintaannya nih sebagai bagian dari gaya hidup dan aktivitas sehari-hari. Ya kan? Kita udah kayak ke kantor diffuse yuk. Iya. Kayu ini pasti udah diffuse. Saya sih nebeng diffusannya dia karena tetanggaan, jadi aromanya kayak hirup juga gitu. Cuma saya nyumbang sih, saya taruh oil-oil juga di situ, jadi kita punya beberapa oil karena Kita ini punya keranjang gitu. betul, kita satu cubicle kan. Nah, jadi satu cubicle itu aku nyumbang deh oilnya ini, cuman banyakan dia sih oil yang dia sumbangin. Itu kayak diffuse itu udah di kantor, di rumah diffuse ya kan. Diffuse. Kayak mau tidur itu biasanya Sama oles-oles. oles-oles. Tapi kadang aku tips itu aku diffuse juga loh malam-malam. Karena memang kan menghangatkan gitu ya. Aromanya benar. juga Jadi suasana juga jadi lebih hangat. hangat Ya. gitu Jadi kan. tidur pun jadinya kalau di aku ya personal jadi lebih langsung nyenyak gitu. Nyenyak gitu ya, karena memberikan rasa hangat Karena pasti gitu. telapak kaki gitu. Oleh telapak kaki jadi hangat juga kan kakinya. Karena aku kan memakai kaos kaki. Kita tidur pakai kaos kaki, dia udah cuma seperti jompo. Ya. Tapi enggak sih, tidur pakai kaos kaki itu tidak mengenal usia kok. Oh iya benar kan. Benar. Dede bayi aja pakai kaos kaki kan ya Babi. Kamu sama dede bayi. Nah, terus habis itu kayak penggunaan pribadi ya tadi ya, sabun-sabunan itu. Personal care-nya ya. Itu juga tidak penggunaan sehari-hari, nggak hanya oilnya. Kalau aku sih mineral sunscreen aku nggak pernah. Mineral sunscreen itu kayu ini itu Saya selalu mempromosikan. Benar, rutinitasmu kalau sampai kantor ngapain aja Yun? Pakainya apa dulu? Semprot dulu spray, bersihin tangan, baru make up kan sebelum make up pakai Claraldem dulu ya, kemudian mineral sunscreen, baru deh terus diffuse tuh. diffuse. Kayu dia pagi harinya aja dia sudah menjadikan yang living itu bagian hidupnya dengan beberapa produk sekaligus, sudah ada 4-5 produk kali ya. Kurang lebih ya segitu paginya kan udah. Indonesia oh ya, Indonesia ada paling rajin gitu ya kalau Kak Yuni ini pasti bikin konten mengenai Indonesia almost every day gitu. Nah itu bagus banget nih. Karena aku cinta tadi, karena aku menggunakan, aku tahu manfaatnya, tapi dan aku nggak mau nge-keep sendiri. Jadi aku mau share ke teman-teman juga. Jadi kenapa nggak diposting? Kan manfaatnya positif bagi teman-teman. Yes, dan ini kayak Kak Sofia nih seharusnya juga bisa jadi bagian dari gaya hidup nih. Kak Sofia ini kayak contohnya kan lagi pemanasan pergangan kayak Mobile Legends begitu nih di gambar ini. Ya. Jadi mungkin pas gitu. Nah ini ya, jadi teman-teman pastikan produk yang living ini karena kecintaannya kita menjadi bagian dari kita sehari-hari. Tapi nggak hanya untuk kita loh, tapi ternyata bisa untuk seluruh keluarga. Benar kan? Kita nggak asiknya nggak sendirian, kita asiknya rame-rame gitu. Dan kebetulan memang karena produk yang living ini bisa dinikmati oleh nggak mengenal gender, nggak mengenal usia, gitu kan. Jadi laki, wanita, pria, perempuan sampai terus anak-anak, remaja, dewasa itu semuanya tercover. Ya, jadi kenapa enggak seluruh keluarga kita juga menggunakan karena kecintaannya kita nih, gitu kan? Dan kecintaan kita juga untuk keluarga biar lebih baik lagi karena dia mengurangi toksin-toksin tadi. Benar. Kalau untuk yoga ya pemanasan sebelum merungkat. Dia ngerungkat dulu loh. Rungkat, karena bagus Kak Susi. Suamiku bahkan lebih yang living dari. Waduh, mantep tuh si bapak berarti. Kak Susi kalau redam bagus. Kak Yuni juga bikin campuran semprotan ya. Apa sih yang semprot itu kita? Pagi-pagi yang itu sebenarnya bagian dari kayak beautify the skin, BTS ya. BTS. Jadi ada frankincense, ada helichrysum sama lavender. Cuman kalau aku sekarang lagi di frankincense dan blue tensi. Panas banget. Oh iya, blue tensi ya teman-teman, bukan blue relief. Mohon maaf, saya ralat. Tuh Kak Rian suka Joy ya toothpaste-nya sama Nixia. Mantap Kak. Lanjutnya Kak Rian ya, mungkin bisa coba-coba produk yang lain.
turunan kita. Tadi kan kita punya facial scrub-nya tadi kan, tapi belum coba, silakan coba. Oh ya, itu sih Mineral aku sunscreen, rekomendasi. karena saya pecinta laut ya Papi ya, saya pecinta ikan paus ya. Kalau Papi Perempuan tahu. nggak pernah ketemu. Jadi ya benar-benar, makanya mineral sunscreen kita kan adalah yang aman untuk misalnya teman-teman sering ke pantai gitu Papi ya, Iya. dia aman untuk terumbu karang. Jadi aku benar-benar cinta dengan produk yang living. Yes. Jadi promosi saya di sini Papi Kalau jadinya. kita promosi loh. Iya. Jadi Kalau namanya udah cinta untuk seluruh lingkungan pasti keluarga. suka. Kalau teman-teman kalau untuk anak-anak pakainya apa sih biasanya? Anak-anak tuh kita juga banyak sih produk anak-anak, ya kan? Kayak KidSense, terus KidSense, ya. Kita punya seedling, Papi ya. ya seedling, kita punya macam-macam kan, berarti kita punya tuh kategori anak-anak yang bisa dipakai juga untuk kesehariannya anak-anak kita, bukan hanya saat-saat membutuhkan, ya kan? Terus untuk orang tua kita, ya biasanya itu juga untuk kita sih bisa kayak chest rub misalnya, itu sih bisa buat semua sih. Pen away, Bisa. ya kan? Terus apa lagi biasanya? Ya, Kalau- peppermint sih orang tua sih pasti juga suka, ya itu seluruh orang suka sih. Cuman aroma-aroma yang mungkin lebih diminati dengan orang tua kita tuh ya itu sih. Tanya saya aja, aroma apa yang disukai banget tuh. Oke, nah tadi kalau untuk seluruh keluarga kan ya Papi ya. Baru kita bawa lagi nih Papi, berarti ke dalam Keseharian. keseharian tadi kan ya. Selanjutnya kita bawa lagi ke dalam Mana nih? yang tempat kita tinggal loh Papi. Ah iya, jadi kan kalau udahlah sendiri kita pakai pribadi, seluruh keluarga kita memanfaatkan juga, dan pastinya kemana lagi sih? Ya udahlah pasti turun rumah aja kita. Kita ada rangkaian produk tadi ya, gift series tadi ya Papi ya. Gift series itu pasti berguna banget untuk seluruh rumah tangga kita. Ada laundry Papi ya, bisa di dapur, kamar mandi, lantai, terus diffuser setiap ruangan, ya kan? Biasanya ada tuh teman kita yang dia kalau di ruang tamu dia ada diffuser yang diffuse itu aroma tertentu yang memang nyaman buat tamu. Ya kan, betah-betah. Mungkin kalau pengen tamunya nggak betah, kasih aroma yang tidak membuat tamunya apa. Kita pulang. Jangan ya. Jadi biasanya orang sudah kenal nih, oh aroma ini udah menjadi ciri khas untuk ruang tamunya si Ani. Benar. Ya kan? Nah nanti dia kayak ke dapur itu biasanya pakainya adalah lemongrass. Bisa, purification juga bisa. Purification bisa ya. Atau lemongrass itu di ruang makan kan? Kenapa sih restoran sering diffuse aroma lemongrass? Katanya karena bisa menambah selera loh. Tapi ada yang nggak suka sama aroma lemongrass. Oh, saya suka karena saya suka enak. Enak. Aku juga suka loh lemongrass. Kita memang pecinta rempah ya kayaknya. Yes, ya kan. Nah itu masuk kamar tidur lavender. Jadi setiap ruangan tuh ada diffusernya. Jadi memang sudah dijadikan untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga. Enak banget tuh kalau satu rumah juga sudah menggunakan produk yang ini. Kan? Jadi itu. Nah habis kita sudah semuanya use, kita sudah love, ya kan. Dan sekarang saatnya, aduh nggak tahan nih, gue kayaknya harus cerita nih ke orang nih mengenai hal ini gitu kan. Jangan hanya saya sendiri yang merasakan betapa menyenangkannya punya produk yang living. Itulah kemudian kenapa kita perlu share. Ya, jadi tadi sudah use, love, dan sekarang saatnya share. Nah, share ini, nah ini yang kita harus lebih bijaksana ketika kita share ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini adalah garis tubuh yang sehat nih, healthy body. Healthy body. Di atasnya dia adalah wellness line. Nah, produk kita ini masuk di wellness line. Jadi di atasnya healthy body. Di bawahnya healthy body itu apa sih? Ini adalah untuk obat-obatan, medis ya. untuk medical, untuk medis lah di sini. Jadi dia registernya adalah as a drug ya, untuk memang untuk obat-obatan. Nah, kebetulan kita memang registernya adalah kosmetik. Ya, terutama untuk essential oil-nya ya. Jadi essential oil itu adalah kita kosmetik, terus kemudian kalau peralatan rumah tangga itu tadi adalah PKRT namanya. Terus kalau untuk consumable-nya dia berbeda-beda. Nanti kita lihat. Nah, ini ya makanya kenapa kita punya yang ini nih Kak Yuni. Apa sih ini Kak Yuni? Oke.
kakak sini saya bilang dulu dari awal ya, Papi ya. Mana tahu ini pasal ya, Papi ya, 6.3.1. Takutnya nanti kalau ada lagi Nanti kayak keluar kemarin Edu Games gitu ya. Jangan saya dibully. Jadi sebenarnya pasal-pasal sudah sering kita informasikan sebenarnya ke kakak-kakak. Cuman jadi pastikan ini dicatat dan nanti mungkin keluar ujian ya nanti ya. Keluar ujian, ayo catat 6.3.1. Oke, judul besarnya itu dilarang overclaim produk atau produk ya. Jadi kita dilarang untuk membuat klaim yang tidak akurat dan tidak diizinkan mengenal barang yang living apapun, diizinkan mengenai barang yang living apapun ya. Secara khususnya Anda tidak boleh membuat klaim bahwa barang yang living itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai tadi dia noksis ya Bapak ya, penyembuhan, peringanan, perawatan atau pencegahan penyakit. Tadi kan kita di garisnya yang wellness life, jadi bukan di bagian di bawah healthy body tadi ya garisnya Bapak ya. Jadi memastikan untuk dia membuat pernyataan atau klaim apapun yang salah atau yang menyesatkan nantinya ya. Betul sekali. Kenapa sih? Karena memang yaitu tadi pertama secara registrasi kita adalah kosmetik. Kita tidak mau juga dapat teguran dari BPOM karena kita salah memberikan informasi. Misalnya katakan, oh ternyata bisa lo menyembuhkan COVID gitu kan. Oh ternyata bisa lo menyembuhkan kanker gitu ya, yang ngeri-ngeri banget. Itu kita jangan ke arah situ gitu ya teman-teman ya. Dan terus selanjutnya, ini sudah paham sih tadi teman-teman mengenai hal itu. Ini contohnya nih ya, apakah perlu kita bacakan semua? Itu terserah Kak Yuni. Terserah waktunya. Waktunya masih berapa lama? Oke. Kita mungkin teman-teman mungkin bisa screenshot dulu ya, nanti dibaca di benar. Jadi peppermint itu kan banyak yang bilang katanya, waduh, pas lagi migrain nih pusing parah banget gua nih, gua pakai peppermint deh gitu kan, pas lagi diserang sama pusing. Nah itu kita sebaiknya jangan gitu kan, karena memang dia lebih kita bilang sensasi dinginnya dan sejuknya membuat perjalanan lebih nyaman. Nah misalnya seperti itu ya kan, karena memang sebenarnya sensasi dingin itu yang membuat seolah-olah meringankan gejala kita pusing itu ya kan, sebenarnya malah mengobati. Nah, terus contohnya apa lagi Kak Yuni? Aku mau pilih yang kesukaan aku, Tiff. Jadi jangan katakan diffuse untuk share atau membunuh virus-virus nakal. Padahal virusnya belum tentu kita kelihatan ya, Babi ya. Jadi kalau teman-teman mau sharing, cukup informasinya aja oleskan pada telapak kaki untuk memberikan rasa nyaman. Benar, karena pada saat tidur saya merasa nyaman. Tidur saya berkualitas jadinya. Jadi kalau kita punya kualitas tidur yang baik, ya besok pagi bangun dengan wajah yang segar ya, tapi badan yang segar, kita pun beraktivitas pun ya istilahnya dengan semangat yang baru jadinya. Yes. Dan aku mau satu lagi deh, si Arsi nih. Nah Arsi ini banyak banget nih yang bilangnya oleskan di dada ketika flu gitu ya. Jadi untuk menyembuhkan flu, sesak nafas hilang gitu kan, bahkan bisa mengeluarkan dahak-dahak gitu ya. Nah, ini yang kita larang gitu ya. Jadi mungkin lebih ke bilang mulai sesi workout dengan minum air, pergelangan, dan aplikasikan ASI pada dada dan punggung. Untuk penggunaan harian pun bisa ya, misalnya ke anak-anak atau kita sendiri untuk memberikan rasa nyaman ketika tidur gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kita tidak boleh sebutkan, apalagi yang terkait penyakit. Cuma kalau helichrysum, karena memang dia kita kan kosmetik ya teman-teman, izin edarnya ya. Jadi teman-teman sebenarnya boleh loh bilang campurkan dalam serum wajah untuk kulit tampak cerah. Karena memang helichrysum sendiri mempunyai kandungan seperti itu yang memberikan dampak kulit tampak cerah. Tapi misalnya untuk melancarkan peredaran darah, gitu kan, nah itu jangan. Ya, jadi ini contoh-contoh bagaimana kita share yang benar ketika kita menceritakan produk kita, gitu Kak Yuni. Terus selanjutnya kalau kita ngomongin oil untuk flavoring, tadi kan yang kamu pakai yang apa Kak Yuni? Pakai yang lemon, jadi tambahkan pada ini kalau untuk mau buat lemon cake ya Papi, tambahkan secukupnya, tapi jangan katakan karena ini adalah flavoring, jadi tidak
tidak diffuse. Tidak di diffuse untuk mendapatkan aroma ruangan yang segar, karena kita punya versi yang memang lemon yang memang digunakan untuk diffuse. Jadi labelnya berbeda dan ukuran satuannya pun beda. Ya Yes. kita 5 mili nih. Ya, kalau untuk satuan lemon yang dia labelnya warna kuning, full kuning ya, nggak ada putih-putihnya ya, itu boleh teman-teman katakan diffuse untuk mendapatkan aroma ruangan yang segar dan juga mungkin ya suasana yang lebih semangat jadinya. Kita waktu pada saat lalu pernah menegur sebuah kafe, karena kafe ini sebenarnya dia mempromosikan lemon cake-nya dia, tapi dia memberikan gambar lemon cake dengan lemon essential oil, terus dia taruhlah gambarnya essential oil lemonnya yang living tapi bukan yang flavoring. Nah, ini kita tegur karena pertama dia salah, seharusnya yang dia pakai adalah yang label yang putih yang flavoring, dan dia kita sebut tegur juga karena relabeling, repackaging ya, karena terus kemudian dia mempromosikannya dengan essential oil kita. Kenapa sih kita tidak membolehkan? Karena kita tidak tahu hasilnya buatan cake-nya dia itu seperti apa, kita tidak mau malah jadi namanya kita jatuh gara-gara itu. Misalnya orang yang membeli lemon cake-nya ternyata, ih kok nggak enak sih lemonnya begini, ih kok nggak enak sih kuenya begini, kan kita nggak tahu bagaimana dia mencampurkannya. Seperti itu. Ya, Oke. begitu dah. Jadi yang flavoring ini memang adalah perisa rasa, jadi memang digunakan untuk penambah cita rasa untuk makanan dan minuman, teman-teman. Dan Jadi juga aroma ya, Pak. yes, jadi jangan gunakan untuk sebaliknya, digunakan untuk dengan yang labelnya kosmetik, dia berbeda. Oke, selanjutnya adalah belum kolagen. Ya, Tadi kita mau bahas sedikit ya, kalau memang mau banyak nanti mungkin nanti Kak Lisa yang lebih mumpuni, dan juga kan kita juga punya namanya edutainment ya Bapak ya, Express itu juga kemarin sempat bahas tentang kolagen, Ningxia juga udah pernah dibahas juga. Jadi teman-teman yang belum atau kakak-kakak belum lihat boleh cek di Instagramnya kita di YLID_education atau ke YouTube-nya yang Living, itu juga sudah ada ya. Nih, tapi seputar belum kolagen, tapi berarti ini adalah dia registrasinya adalah sebagai pangan umum ya Pak ya, minuman buah campuran rasa jeruk dengan kolagen. Jadi lengkap formulanya dengan peptan marinin kolagen dengan ya tadi antioksidan dan mineral pendukung kulit ya Pak ya. Jadi tanpa pewarna, pemanis dan juga perasa tuh teman-teman. Betul banget. Oke, ini tadi ada Kak Mita kasih masukan, kayaknya belum full screen ya slide-nya. Nah, ini mungkin kita bisa duplicate. Ini udah bisa kok. Udah belum full. Ini tambahin kayak gini. Sorry. Sorry, Jack. Emang itu. Mohon maaf ya kalau dari tadi ternyata belum full screen. Dan jadi teman-teman di sini sebenarnya kalau belum full screen udah bisa lihat contekan slide selanjutnya ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat belum kolagen ini kan registrasinya sebenarnya adalah minuman buah campuran rasa jeruk dengan kolagen, dengan kandungan aktif kolagen. Jadi memang kolagennya kita ini sangat-sangat mumpuni. Kita menggunakan sudah ya Kak Mita ya. Yeay, terima kasih ya. Sorry ya teman-teman ya. Tadi jadi kecil ngelihatnya. Padahal tiga slide lagi. Aplikasi masuknya telat. Ya, jadi teman-teman kita lihat bahwa kandungan aktifnya memang kolagen. Jadi memang kita tahu sendiri kegunaan kolagen seperti apa gitu ya. Tapi ingat lagi bahwa kita adalah minuman buah campuran rasa jeruk dengan kolagen. Jadi memang biasanya yang kita akan ceritakan apa sih manfaat kolagen secara umum gitu ya. Dan kita kaitkan dengan si belum kolagen yang kita punya ini gitu. Yang pastinya kita adalah minuman kolagen dengan ada campuran essential oil di dalamnya. Nah, apa sih yang sebenarnya boleh dan tidak boleh dikatakan mengenai belum kolagen ini? Jadi ada beberapa yang bisa kita ceritakan. Nah, manfaatnya peptan merin kolagen ya. Jadi secara peptan merinnya, dia sebenarnya bisa menjaga kesehatan kulit dan menjaga kesehatan tubuh tuh. Kalau kesehatan tubuhnya tuh kayak sendi, rambut, kuku, gitu kan.
metabolisme gitu ya. Jadi memang mungkin sejalan banget sama si joint esensial kita, ya kan? Terus kalau kemarin kolagennya sendiri itu apa sih Kak Yuni? Dia bisa untuk kesehatan kulit nih. Iya, benar. Jadi membantu tadi tekstur kulit, kehalusan kulit, memperbaiki ya Papi ya. Kemudian tadi meningkatkan kelembapan kulit, Papi. Jadi Papi kan sering minum ya. Papi dia Makanya glowing. glowing makanya ya. Dan juga membalikan tadi cahaya alami kulit, Papi. Membantu dong Papi. Saya ilahi dengan kita nggak mau overklaim juga ya Nggak bahwa mau. ini gara-gara belum, bukan ya, karena memang Ya. pasti ada hal lain juga. Saya minumnya banyak, saya aktivitas olahraga dan sebagainya Dan gitu ya, makanan juga. makan juga gitu. Nah, pastinya memang kita di sini pasti menggunakan memperbaiki, membantu, meningkatkan gitu ya, memperkuat. Dan ini kita bahas adalah secara peptan-merin kolagen. Terus jangan teman-teman mengatakan bahwa belum kolagen itu sebagai suplemen, karena kita izin edarnya adalah minuman berasa jeruk ya, yang mengandung kolagen. Terus mengaitkan belum kolagen untuk menyembuhkan, mengobati penyakit gitu ya, kan ada juga yang kemudian saya sudah rusak selama sekian tahun, saya nggak bisa jalan, saya minum sebulan terus sembuh. Nah, itu menyembuhkan. Terus kayak menghubungkan blue kolagen sebagai penguat dan dapat memperbaiki suatu kondisi tubuh ya, seperti tadi lah contohnya ya. Ya, jadi yang bisa dikatakan tuh sepertinya kayak tadi membuat kulit lebih kencang, menyamarkan penampakan garis-garis halus, gitu kan, penampilan kulit rambut kuku terlihat lebih terawat, gitu kan, memberikan tampilan kulit yang tampak lebih cerah, apalagi kalau digabungkan dengan pakai BTS, ya kan? Terus sebagai mineral pendukung kesehatan kulit, ya, dan jangan ngomong apa nih Kak Yuni ini sebaiknya? Sebaiknya itu jangan bisa bilangnya mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori. Kemudian menghilangkan kerutan pada kulit wajah gitu kan. Menghilangkan. Gitu. Bener-bener aku mau banget nih. Kemudian atau dapat memutihkan kulit wajah. Itu saya udah minum berapa box ya, Bang? Kemudian memperlambat proses penuh mandi nih. Padahal tiap detik kata Papi selalu bilang kita selalu umur tuh selalu bertambah gitu kan. Nggak bisa cegah gitu. Iya, jadi Kak Yuni dan kakak-kakak di sini yang masih pada muda belia, nah itu harus mulai dijaga dari sekarang, karena ingat bahwa kolagen itu tidak selamanya ada, teman-teman. Tidak selamanya ada. Saya sudah merasakan, karena dulu saya pikir saya akan selalu terlihat muda, ternyata loh kok ada kerut-kerutan. Dan dia nih yang saling komentar, "Papi kerutannya kok makin banyak gitu." Kayaknya sih gara-gara mikirin Kak Yuni ini juga nih, jadi kerutannya nambah. Gitu sih teman-teman. Oke, terus kemudian kita bicara lagi mengenai, nah ini dia consumable selanjutnya. Kesukaan saya selalu. Mingxia. Kenapa kita harus minum Mingxia? Ternyata. Gimana? Ya, karena kandungan tadi si Mingxia sendiri itu Papi kan sudah dicontekan tuh antioksidan yang tinggi nih, minuman yang mengandung sari buah tadi ya Papi ya. Iya, registrasinya antioksidan. Minuman sari buah sebenarnya ya. Iya, sari buah yang tapi mengandung antioksidan. Karena memang kenapa sih antioksidan itu didapat dari goji berry yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi sebenarnya kayak minum 60 ml Ningxia itu kayak setara dengan makan 118 brokoli. Ya kan? Jadi itu makanya saya sehari 2 saset di pagi hari, 1 saset di sore hari atau malam hari gitu ya. Nah ini dia, kalau teman-teman bisa lihat seperti apa sih hebatnya Ningxia ini gitu ya, kebaikannya juga seperti apa. Nah ini yang kemudian bisa kita rangkum, tapi kemudian ada hal yang kemudian teman-teman bisa share sih sebenarnya, sebaiknya apa sih. Jadi kayak bilang ini, mendukung kesehatan tubuh dan kebugaran secara menyeluruh gitu ya. Ingat ya, pernyataan-pernyataan yang saya tulis ini sebelum dievaluasi oleh FDA, itu kayak BPOM-nya Amerika gitulah. Jadi produk-produk yang living ini memang tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apapun. Cuman hal ini bisa kita katakan karena kandungan dari si antioksidannya gitu ya. Terus ada kandungan apa tuh? Zeaxanthin ya, sejenis karotenoid yang terkandung dalam buah wolfberry, membantu menjaga kesehatan mata. Nah, dia membantu menjaga kesehatan mata, bukan menyembuhkan loh ya kayak gini ya.
Terus apa lagi Yuni? Kemudian kita bisa bilang juga nih Papi, mendukung fungsi sel tubuh secara normal. Ya, Kemudian memberikan dukungan energi. Ini yang saya rasakan secara personal sih Papi, betul. energi. Apalagi kayak tadi malam ya, saya main badminton. Wow, semangat saya bermainnya. Setelah sudah nggak lama main Berenergi ya langsung berenergi. rasanya ya. Ya, Terus membantu mencegah stres oksidatif. Ini membantu mencegah stres oksidatif ya. Sekali lagi, pernyataan ini belum dievaluasi oleh BPOM-nya Amerika atau FDA. Tapi tidak boleh, jangan deh bilang gini, wah gila lo minum Nixia nih, lo nggak perlu kacamata lagi. Nah, memang dia ada membantu untuk mata gitu kan, tapi tidak menyembuhkan kalau kita sudah punya begini, kacamata udah ada min, udah ada plus, udah ada apalagi namanya silinder, udah apa semuanya sudah ada di mata saya dan tidak akan menyembuhkan. Terus membunuh bakteri jahat di dalam usus, waduh itu kan kayak overklaim banget gitu ya. Meningkatkan imunitas tubuh, nah itu juga tidak boleh. membunuh sel-sel kanker. Apalagi membunuh sel-sel kanker. Memang kalau ngomongin antioksidan, rentetannya bisa banyak. Benar. Cuman kan tidak serta-merta seketika dan harus berapa kadarnya dan bagaimana adakah hal lain yang harus dilakukan itu kan harus kita pahami gitu ya. Jadi bukan hal yang serta-merta. Nanti kalau orang yang dipromosikan kita share-nya, oh udah kanker, minum aja ini karena dia membunuh sel-sel kanker. Kemudian dia hanya minum Nixia dan tiba-tiba dia kankernya nggak hilang, kita bisa disalahkan kan? Karena kita salah mempromosikan gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nih ini sih yang kita bicarakan dari tadi ya. Ada isolabatives, ada tips waterless hand gel, terus kita punya juga tips spray gitu ya. Nah ini kita jangan deh bilang terbebas dari virus-virus jahat gitu ya. Apalagi jadi kayaknya kita pakai waterless hand gel ini kita kemudian merasa bahwa kita sudah bersih banget gitu karena memang ada cara sebenarnya untuk membersihkan tangan dan kemudian kita bisa prevent lagi dengan tip hand gel ini. Terus ada tip spray ya, gunakan tip spray katanya ini yang jangan nih untuk antivirus dan anti inflamasi ya, jangan deh ngomong begitu ya. Kita lebih promosi karena bentuk mungilnya, hand carry, gampang dimasukkan untuk apa digunakan untuk apa namanya bersihkan permukaan dan sebagainya kita berpergian. Terus ada lagi, nah inilah serangkaian yang kita suka tadi yang Kak Yuni punya keseluruhannya itu. Terus kita juga jangan bilang untuk menghilangkan seluruh kuman pada permukaan lantai atau pada apapun itu ya yang kemudian kita membuatnya seolah-olah dia bisa membersihkan segala macam kuman dan penyakit yang ada gitu ya dan hilang seketika ya. Jadi kita sebaiknya tidak mengatakan hal-hal tersebut. Dan terus kira-kira ada satu lagi sih sebenarnya kayak personal care-nya yang belum kita ceritakan bagaimana kemudian kita share-nya karena personal care itu kenapa sih kayak cleansing-nya terus ada apalagi tadi yaitu tidak terlalu saya masukkan karena kita izin edarnya juga sudah kosmetik jadi memang kita bisa share selayaknya dia sebagai pencuci muka sebagai kemudian scrub muka yaitu untuk membersihkan ya di situnya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman sekarang paham ya bagaimana kita menggunakan, terus kita mencintai dan akhirnya kita share apa yang kita cintai tersebut dengan lebih sesuai dengan izin edar yang kita miliki. Jadi kita juga jangan overclaim, kita jangan menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk dan kita melebih-lebihkan dan akhirnya itu tidak terjadi dan malah timbul kekecewaan kayak merasa dibohongi gitu. Ya kan? Nah, berarti ini teman-teman ini akhir dari PPT kita. Kita minta teman-teman tetap ya gunakan, kemudian cintailah dan bagikan cerita-cerita mengenai yang living product. Karena apa? Karena kita mau menyebarkan manfaatnya dan tentu saja bukan manfaat si produk itu, tapi juga bagaimana nanti imbasnya buat bisnis kita, buat jaringan kita, buat OGV kita, buat rank kita, buat challenge kita, ya. Benar. Yang pastinya pastikan seluruh tim di dalam jaringan juga merasakan hal yang sama. Jadi bukan hanya karena kita
memanfaatkan tim kita biar mereka beli, kemudian kita ceritakan agar mereka beli dan sehingga OGV kita naik sehingga kita dapat challenge. Tapi kemudian kita tidak membuat mereka merasa mencintai dan pengen membagikan juga. Itu juga menjadi salah karena akhirnya cuma berhenti pada saat challenge berakhir. Berakhir, benar. Ya kan? Jadi itu cuma semu. Jadi nggak ada keberlanjutan jadi ya. Nggak ada keberlanjutan. Karena ini adalah hal yang diduplikasi dan semuanya harus merasakan hal yang sama kalau kita pengen mempunyai jaringan yang kuat. Gitu. Jadi pastikan juga kita sebagai leadernya pun atau sebagai sponsor ataupun enroller untuk saat ini ya pastikan pada saat mereka sudah membeli produknya kita yaitu mungkin langsung premium package-nya kita ya Papi ya, dan mereka pastinya kan belum terlalu mengenal ya Papi dengan produknya, jadi jangan lupa buka kelasnya, kemudian juga informasikan untuk menggunakan dan tadi sharing manfaat-manfaat dari tiap-tiap tadi yang kita punya Papi ya, essential oil yang kita punya, cara penggunaannya. Jadi mereka pun tahu nih. Jadi kan banyak yang teman-teman yang sharing juga ke kita, mereka setelah beli ditinggal gitu aja Pak Biar. Jadi kan saya nggak tahu nih, saya cuma tahu peppermint, jadi saya gunain cuma peppermint habis itu saya nggak gunain. Padahal ada 9 oil lagi yang lain yang masih bisa dia gunakan, bisa dieksplor. Tapi karena dia nggak tahu dan nggak diberitahu lebih tepatnya. Jadi one hit only ya, kayak cuman. Nah itu banyak. Nah itu banyak. Banyak banget teman-teman. Jadi mereka nggak bisa guna ya using, nggak bisa ke sharing ya jadi nggak bisa melangkah karena tadi mereka nggak loving gitu ya. Using doang terus apa ya? Kok gue nggak dijelasin ya? Dia nggak sampai tahap loving, apalagi sharing gitu apalagi kan? Mau ke sharing. Gitu. Nah berarti itu salah sih. Jadi itu banyak banget teman-teman ya. Kalau kita lihat di masing-masing jaringan, teman-teman jujur aja deh ke diri sendiri, lihat di jaringannya berapa yang cuma beli PEP di depan kemudian hilang. Itu banyak banget. Bisa langsung dibuka nanti virtual office-nya ya, dilihat bagian. Jadi itu bisa jadi kita tidak menindaklanjuti setiap member baru kita. Jadi kita hanya oh ya udah deh kita rekrut aja. Emang kita gue butuh OGV bulan ini, gue butuh rekrutan bulan ini untuk dapat challenge, gue butuh ini. Tapi setelah itu selesai karena sia-sia loh, sayang. Maksudnya kita nggak pernah tahu berapa potensi dari semua orang yang kita rekrut. Mungkin siapa tahu ada yang jadi calon diamond kita, cuman karena ignorance-nya kita ke mereka dan mereka akhirnya nggak tahu apa-apa dan hilang. Tapi kalau dia gosok dia menjadi diamond, ya kan? Itu sayang banget, itu bersinar. Dan impact-nya bakal akan kita lagi sih pasti. Benar. Jadi kita memang selain tadi ini kita sedang beralih ngomongin bisnisnya nih ya Kak Yuni ya. Selain produk kita paham sebenarnya setelah use, love, and share itu tujuannya panjang. Ya, tidak hanya sampai 3 itu selesai, tapi bagaimana menduplikasikan ketiga hal ini ke seluruh jaringan. Seluruh jaringan itu siapa? Semua orang. Bukan hanya yang kayak kita pilih-pilih teman gue deket ini, enggak. Setiap orang yang masuk ke dalam jaringan teman-teman yang baru kita rekrut hari ini atau kemarin, semuanya harus memahami use, love, and share. Harus membuat mereka pengen use, pengen mencintai, dan pengen membagikan. Karena akhirnya kita sudah membentuk seorang builder di situ. Yes, benar. Ya kan, bukan hanya sebagai user. Kalau sebagai user pun dia menjadi user yang mumpuni, menjadi user yang IR gitu.